Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap psikologis. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Bapak membahas mengenai new normal di lingkungan pendidikan. Materi kali ini merupakan materi lanjutan dari materi di pekan sebelumnya. Sehingga pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah dampak psikologis dari pandemi COVID itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya atau di materi sebelumnya bahwa COVID-19 ini adalah bencana. Dan jika dilihat dari info-info yang beredar di media-media bahwa bencana ini khususnya di negara kita Indonesia itu masih belum berakhir. Secara grafik masih belum adanya penurunan baik yang terkonfirmasi positif maupun yang lain-lainnya. Sehingga memang untuk kita khususnya sebagai warga Indonesia masih harus tetap bersabar, harus tetap banyak berusaha dan berdoa supaya memang bencana ini cepat berakhir, cepat hilang dari negeri kita tercinta Indonesia. Nah, virus corona atau COVID-19 yang semakin merebak di sebagian besar negara termasuk Indonesia tidak hanya mengganggu secara fisik saja, tetapi juga kondisi psikis dari masyarakat. Jadi memang kalau secara fisik itu terlihat seperti yang banyak diinfokan mengenai gejala-gejala yang mulai dari batuk, bersin, sesak nafas, itu kan gejala fisik ya, terasa oleh fisik dan terlihat oleh orang lain. Tapi gejala psikologis ini yang memang kadang sulit diidentifikasi, bukan hanya oleh orang lain, diri sendiri aja kadang susah mengetahui gejala tersebut. Makanya di pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih sadar apakah ada gangguan pada psikologis kita yang merupakan akibat dari virus corona ini atau tidak ada, atau baik-baik saja. Saat pandemi terjadi, aspek emosional manusia adalah yang paling pertama diserang. Emosi merupakan semacam sistem pertahanan pertama yang ada pada diri kita sebagai makhluk biologis. Setiap manusia memiliki rasa takut, cemas, dan terancam jika ada sesuatu yang bisa menyakiti atau membuatnya jadi tidak nyaman. Nah ini ya, jadi gangguan psikologis ini muncul karena memang tadi COVID ini, bencana ini membuat kita tidak nyaman, membuat kita takut dan cemas sehingga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari menjadi tidak seperti biasanya. Disadari atau tidak, mungkin rasa takut yang muncul itu sedikit demi sedikit, rasa cemasnya sedikit demi sedikit. Tapi jika dibiarkan, maka itu akan menjadi gangguan psikologis yang tentunya akan semakin parah. Makanya dengan pembahasan ini mudah-mudahan kita bisa menyadari ada tidak gangguan psikologis yang terjadi pada diri kita akibat dari COVID-19 ini. Nah, ini ya dampak negatif terhadap psikologis. Ada 3 yang akan kita bahas di sini ya. Dampak negatifnya. Yang pertama adalah stres. Mungkin istilah yang sudah sering kita dengar ya, stres. Kemudian yang kedua, kecemasan atau anxiety. Dan yang ketiga,
gangguan obsesif kompulsif. Ini merupakan mungkin baru mendengar gitu ya. Sebagian besar dari kita baru mendengar gangguan ini. Tapi insya Allah nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama tadi stres, ya. Istilah yang apa ya? Ya sudah sering kita dengar, kita ucapkan gitu ya. Bahkan mungkin kita sudah paham stres itu seperti apa. Nah, macam-macam stres ya yang terjadi akibat COVID ini ya bisa berupa ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun orang lain yang disayangi. Ya, jadi karena sangat memperhatikan dan mengkhawatirkan kesehatan diri dan keluarga misalnya, itu bisa mengakibatkan stres. Karena memang kekhawatiran itu tadi dipikirin terus. Memang sebaiknya memang ada action langsung gitu ya, tanpa harus ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, perubahan pola tidur dan atau pola makan. Jadi salah satu bentuk stres juga seperti itu ya. Ada yang jadi susah tidur gitu ya, atau mungkin malah jadi banyak tidur ya. Karena di situ kan tidurnya perubahan pola tidur ya. Bukan hanya, jadi bentuknya bukan hanya susah tidur, tapi banyak tidur juga bisa jadi merupakan indikator kita sedang mengalami stres. Atau pola makan, nah ini ya. Ini juga berpengaruh ya. Ketika stres, pola makan terganggu, dan setelah pola makan terganggu, maka fisik kita yang diserang. Jadi sakit ya, atau mungkin jadi lambung, ya, mah, dan lain sebagainya. Makanya memang sebisa mungkin kita menghindari stres ini. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Kemudian sulit tidur dan konsentrasi. Nah ini juga tadi ya. Sulit tidur, salah satu bagian dari perubahan pola tidur, dan konsentrasi. Nah ini juga khususnya bagi kita gitu ya, pelajar atau mungkin orang-orang yang kegiatan atau pekerjaannya menuntut konsentrasi, menuntut fokus gitu ya. Maka ketika stres melanda, hal itu sulit didapatkan karena mungkin pikirannya ke hal-hal yang lain. Memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat kronis dan atau gangguan psikologis. Nah ini ya, jadi kalau sebelumnya sudah ada penyakit ya, sudah ada penyakit lain ditambah stres, maka penyakit itu akan semakin parah. Jadi gak bisa dianggap enteng stres ini, meskipun hanya berasal dari pikiran gitu ya, hanya cuma stres doang. Padahal kalau dibiarkan terus-menerus akan, kalau lagi sehat bisa memunculkan penyakit, apalagi kalau sudah punya penyakit, penyakitnya akan lebih parah. Makanya ya tadi ya, sebisa mungkin stres itu kita hindari. Terakhir, menggunakan obat-obatan. Nah ini na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang ketika stres itu menggunakan obat-obatan terlarang ya, bukan obat-obatan di apotek dan lain sebagainya. Jadi ini macam-macam stres yang bisa muncul akibat dari pandemi ini. Yang kedua, kecemasan atau anxiety. Ini juga mungkin istilahnya sudah sering kita dengar ya, tapi mari kita simak apa aja kecemasan yang muncul dari pandemi ini. Yang pertama, kecemasan yang terus-menerus ada akan menimbulkan stres. Nah ini tadi ya. Jadi sebelum stres itu ada kecemasan dulu. Mungkin dari penjelasan ini terbalik ya, stres dulu baru kecemasan. Tapi secara urutan yang manusia rasakan gitu ya, kecemasan dulu yang muncul. Cemas terhadap COVID, cemas terhadap orang yang sakit, cemas terhadap yang kotor-kotor misalnya. Nah itu karena cemas terus-menerus terfikirkan, akhirnya akan menimbulkan stres. Kemudian kecemasan terhadap penderita COVID maupun orang yang pernah melakukan kontak dengannya. Nah ini ya, jadi kalau penderita mungkin
atau bahkan orang yang kontaknya mungkin di Indonesia gitu ya, langsung diamankan ya, maksudnya disuruh untuk karantina. Tapi itu pun yang istilahnya ketahuan gitu ya. Orang-orang yang tidak ketahuan kan mungkin bisa jadi banyak, sehingga kita nggak tahu nih, apalagi ada istilah orang tanpa gejala, jadi kita nggak tahu nih mana yang sebenarnya mungkin carrier atau pembawa virus atau bukan gitu ya. Karena tadi waktu itu sudah dijelaskan virus itu kecil, maka memang nggak kelihatan, sehingga itu bisa menimbulkan kecemasan karena kita kebingungan mengenai siapa-siapa saja yang orang yang sudah kontak dengan penderita COVID. Yang ketiga, kecemasan saat berada di luar. Ini tentu saja ya, ya mungkin bisa jadi itu kecemasan yang muncul dari diri sendiri, gitu ya. Karena terlalu cemas, bisa jadi juga akibat dari berita di media-media yang memang cenderung apa ya, istilahnya menakut-nakuti gitu. Berita mengenai COVID gitu ya, di mana di pasar misalnya, atau di tempat-tempat umum misalnya, atau yang tidak menggunakan masker misalnya ya, akan didenda oleh polisi dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak tenang ketika menangkap informasi tersebut, maka kita akan cemas gitu ya. Itu salah akibat dari terlalu gampang mencerna info di media. Tapi yang memang disarankan adalah kita tetap tenang gitu ya, meskipun berada di luar rumah, karena memang mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan di luar rumah, ya lakukan saja. Dan kalau ingin safety, ingin tetap aman, ya mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecemasan karena bosan selalu berada di rumah. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecemasan ya. Jadi karena terlalu sering di rumah gitu ya, bingung mau ngapain. Mungkin sudah melakukan hal-hal yang baru, tapi karena di rumahnya terlalu lama gitu ya, sudah mungkin hampir setengah tahun ya, karena terlalu lama, jadi sudah bingung nih, kehabisan ide untuk melakukan apa-apa, sehingga memang akhirnya cemas gitu ya. Kelima, kecemasan karena berita di media yang simpang siur. Nah ini tadi ya, jadi ada yang bilang COVID ini bla 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 bla, ada yang bilang bla 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 gitu ya. Kalau kita tidak pintar mencerna infonya, ya, maka kita akan terbawa pada arus kecemasan itu tadi. Makanya mungkin media atau info dari media itu penting, tapi respon kita ketika tahu berita itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai mudah untuk langsung percaya. Tabayun kalau istilah dalam Islamnya. Jadi dicermati dulu berita ini tuh benar atau enggak. Bisa ditanyakan ke orang yang lebih dewasa gitu ya. Boleh ke guru, boleh ke orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Ini gangguan obsesif kompulsif ya, kita akan jelaskan. Gangguan obsesif kompulsif ya, kita baca dulu pengertiannya. Gangguan obsesif kompulsif adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, maka penderitanya akan mengalami kecemasan dan stres. Ini juga apa ya? Mungkin ada indikator khususnya ya. Artinya ketika COVID ini muncul, dari awal kan yang selalu digaungkan adalah menjaga kebersihan. Setiap habis dari manapun, habis memegang apapun, langsung cuci tangan. Nah, kalau masih pada tahap wajar, gitu ya, artinya setelah keluar atau setelah memegang apa langsung cuci tangan, menggunakan air bersih, menggunakan sabun, sudah kita merasa bahwa sudah aman dari virus. Nah, berarti itu bukan termasuk gangguan ini. Tapi kalau misalnya udah cuci tangan satu kali, nggak yakin nih virusnya udah hilang, kan nggak kelihatan ya virusnya. Masih kotor kali, cuci lagi 2 kali. Sudah cuci 2 kali masih saja tidak tenang gitu ya, masih cemas 3 kali dan seterusnya sampai akhirnya merasa tenang. Nah itu justru itu yang dimaksud dengan gangguan obsesif kompulsif ini.
gitu ya. Rumusnya adalah checking and cleaning ya. Jadi tadi checking gitu ya. Habis cuci tangan dilihat dulu, wah masih ada yang kotor nih kayaknya, cuci lagi gitu ya. Cleaning. Jadi checking dulu baru cleaning. Cleaning ini tidak hanya diartikan membersihkan saja ya, tapi nanti kita lihat contohnya dari checking dan cleaning itu apa saja. Nah, jadi ada dua kolom. Jadi obsesif kompulsif itu ada dua kata. Jadi obsesif itu contohnya ya, kita lihat. Yang pertama, perhatian berlebihan terhadap kebersihan tadi ya. Karena terlalu khawatir gitu ya, terlalu takut yang sudah dibersihkan ini masih belum benar-benar bersih, sehingga akhirnya jadi sering mencuci dan membersihkan berlebihan ya tadi. Terus aja dicuci karena merasa belum puas gitu ya, khawatir masih ada kotoran, masih ada virus yang menempel. Begitupun dengan hal lainnya, misalnya ya, ketika menyapu ya, yang perempuan khususnya menyapu nih, mungkin sebenarnya udah bersih gitu ya, tapi kan karena nggak yakin gitu ya, karena mungkin nyapu sambil berdiri nih, jadi nggak kelihatan nih di bawah tuh udah bersih banget atau belum, atau masih ada debu, sehingga disapu lagi. Masih nggak yakin disapu terus aja gitu, diulang-ulang, padahal sebenarnya sudah bersih gitu. Nah itu termasuk gangguan obsesif kompulsif. Kalau jarak waktunya kalau nggak salah 6 bulan berturut-turut seperti itu, maka itu termasuk gangguan. Kalau nggak mah ya belum ya, tidak. Yang kedua, contohnya perhatian berlebihan terhadap ketepatan. Kompulsinya sering mengatur posisi berulang-ulang. Ya, jadi harus sistematis nih. Misalnya di rumah punya rak buku atau di sekolah ya punya rak buku. Diambil buku 2 misalnya dari posisi yang berbeda. Nah, ketika disimpan itu harus sama posisinya. Tidak boleh berubah. Ya. Tidak boleh berubah. Ataupun ketika meletakkan sesuatu itu harus seimbang kanan dan kiri itu. Harus di tengah-tengah. Sangat detail. Bahkan mungkin kalau sudah termasuk gangguan itu sampai diukur gitu ya. Jaraknya berapa, panjangnya berapa gitu ya. Kalau menyimpan buku itu tidak boleh miring sedikit pun gitu ya. Maka itu kalau sudah sampai seperti itu, maka itu termasuk gangguan. Kemudian obsesi ketakutan, sering memeriksa kompor, pintu dan kunci berlebihan. Ya. Padahal sudah dikunci nih, pintu pagar, ketika malam-malam gitu ya, atau ketika mau pergi kompor udah dimatiin, tapi gak yakin gitu, atau mungkin lupa gitu ya. Dicek lagi, ternyata benar udah dimatiin. Pas jalan lagi keluar mau ngunci pintu lupa, dicek lagi. Nah itu kalau terus-terusan seperti itu sudah termasuk gangguan obsesif kompulsif. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya dari gangguan obsesif kompulsif ini. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya, rumusnya, dan juga contoh real di kehidupan nyata. Yang terakhir adalah self healing ya. Jadi self healing itu menyembuhkan diri. Bagaimana proses penyembuhan diri. Tapi ini juga bisa dilakukan gitu ya, sebagai tindakan untuk pencegahan. Jadi tidak hanya pengobatan, tapi pencegahan supaya tidak terjadi yang 3 tadi. Stres, kecemasan, dan gangguan obsesi kompulsif. Nah, yang pertama berpikir positif. Nah, jadi tadi ya, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu dari pikiran, ya, khususnya gangguan psikologis itu bermula dari pikiran, maka yang harus dilakukan adalah selalu berpikir positif. Ya. Optimis bahwa kita aman dari virus ini. Tentunya dengan usaha melakukan protokol kesehatan itu tadi. Ya, tetap berpikir positif, optimis. Yang kedua, guided imagery. Membayangkan hal-hal baik. Jadi karena kita melihat di berita korban COVID gimana sesak nafas ya, sampai meninggal dikuburin pakai peti gitu ya, jauh dari keluarga. Itu kan hal buruk nih. Nah, itu bisa jadi membuat kita stres, cemas gitu ya. Tapi kalau kita membayangkan hal-hal baik, kita
tetap sehat, tetap nyaman, tetap berada dengan keluarga gitu ya, baik-baik saja, itu juga akan membantu pikiran kita lebih positif tadi gitu ya. Kembali lagi ke berpikir positif ya. Jadi sekarang harus banyak hal-hal baik yang kita bayangkan, jangan hal-hal buruk. Kalau hal buruk yang terfikirkan, timpa lagi dengan hal yang baik ya. Self talk, bicara dan memotivasi diri sendiri. Nah, ini juga mungkin sudah bagian dari materi yang kita bahas sebelumnya ya, mengenai memahami diri sendiri ya. Jadi bicara kalau ada kelemahan diri sendiri, dimotivasi bagaimana supaya bisa lebih baik. Ya bukan ada aku mah gini orangnya, ada aku mah gini. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Ketika kita tahu diri kita memiliki kekurangan atau kelemahan di salah satu hal, ya, maka sebisa mungkin kita coba untuk memperbaikinya supaya lebih baik lagi. Jadi bicara dan motivasi diri sendiri bahwa kita akan sehat, kita optimis, ya, berpikir positif. Hal-hal buruk yang terjadi di luar sana tidak akan menimpa diri kita. Yang terakhir, salah satu opsi yang baik adalah refleksi dalam bentuk tulisan. Bisa tulisan di buku, bisa di blog misalnya, atau mungkin dalam bentuk cerpen atau novel gitu ya. Kalau memang kita kreatif bisa gitu ya. Tapi intinya sebenarnya ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang membuat kita resah, itu jangan dipendam sendiri. Nah, salah satunya bisa dengan menulis, atau mungkin di hal lainnya bisa curhat, bisa mendengarkan musik, tapi intinya jangan sampai dipendam dalam diri sendiri. Harus terluapkan supaya tidak menjadi masalah dalam diri kita, tidak menumpuk hingga akhirnya jadi gangguan psikologis. Itu ya. Jadi ini self healing, mengobati, dan mungkin bisa dipakai untuk mencegah tadi kondisi psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan keempat hal ini supaya kita selalu sehat baik secara psikis maupun secara psikologis. Ini terakhir doa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya di tengah bencana ini, karena memang kesehatan sekarang adalah hal yang penting. Kadang orang sehat juga ya dicurigai ya karena orang ada istilah tanpa gejala itu. Makanya yang penting kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan, banyak berusaha, banyak berdoa. Ya, berita simpang siur di luar sana sebisa mungkin tidak terlalu ditelan mentah-mentah. Gitu. Kita lihat saja sekitar kita aman, sehat, ya, tidak ada korban dan lain sebagainya, maka insya Allah kita juga akan selalu sehat dan aman. Ya. Amin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari Bapak ya mengenai materi kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua tadi ya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan materi yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan tentunya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.